Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa fi sanatil hadiyata asyarata lan iku ing dalem taun kang ke-11. Wa fi sanatil hadiyata asyrata lan iku ing dalem taun kang ke-11 akramahu mulyaaken ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah. Akramahu mulyaaken ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah bil Isra'i kelawan Isra wal Mi'raj lan Mi'raj. Wa fihi lan iku ing dalem Isra Mi'raj furidat den wajibaken atau den farduaken opo as-sholawatu pira-pira salat al-khamsu kang 5. Wa fi hadhihi sanati lan iku ing dalem ikilah taun sora dadi sapa Kanjeng Nabi iku yakhruju metu sapa Kanjeng Nabi ilal qabaili maring pira-pira qabilah. Wa fi sanatil hadiyata asyrata lan iku ing dalem taun kang ke-11 akramahu mulyaken ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah bil Isra'i kelawan Isra wal Mi'raj lan Mi'raj. Wa fihi lan iku ing dalam Isra Mi'raj furidat dan farduaken opo as-sholawatu pira-pira salat al-khamsu kang 5. Wa fi hadhihi sanati lan iku ing dalam ikilah taun sapa dadi sapa Kanjeng Nabi iku yakhruju metu sapa Kanjeng Nabi ilal qabaili maring pira-pira qabilah. Wayat uhub lan ngajak sapa Kanjeng Nabi ing qabail. Wayat uhub lan ngajak sapa Kanjeng Nabi ing qabail ilal islami maring Islam. Fa'amana maka iman bihi kelawan Kanjeng Nabi sapa sitatun wong 6 min arabil Madinati saking wong Arabe Madinah. Pada tahun yang ke-11 setelah diangkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga setelah melewati masa duka yang begitu dalam atas kepergian dari pamandannya Abu Thalib dan Siti Khadijah, yakni sebagai istrinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu anugerah kemuliaan kepada baginda Nabi, yakni dengan melaksanakan satu perjalanan yang kita kenal dengan nama Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa kita kenal dengan nama Isra. Kemudian Mi'raj, perjalanan Nabi ya dari Baitul Maqdis sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah yang tidak bisa dialami oleh siapapun kecuali oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pada saat peristiwa tersebut ada satu perintah yang akhirnya menjadi satu kewajiban yang dilaksanakan oleh umat muslim seluruhnya, yakni kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi agar beliau beserta umatnya melaksanakan sholat wajib sebanyak 50 waktu. Namun karena dirasa bahwa
melaksanakan sholat yang 50 waktu itu adalah perkara yang berat. Akhirnya beliau atas pertimbangan dari Nabi Musa alaihissalam memohon keringanan kepada Allah, dan akhirnya Allah menetapkan umat Islam ya diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, selain itu pada tahun yang sama Kanjeng Nabi sudah mulai berani keluar. Artinya beliau sudah secara terang-terangan tidak ada rasa takut di dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Makanya pada tahun tersebut ya ada sekelompok orang yang menyatakan iman kepada baginda Nabi, menyatakan masuk Islam. Ya, 6 orang ini adalah mereka-mereka yang asalnya itu adalah dari Madinah. Ya, jadi 6 orang ini menyatakan kesetiaan untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fitaniyati asyrata iku ing dalam tahun kang kaping 12 qadima sawan alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa itna asyara wong 12 apane rajulan wong lanange. Apane rajulan wong min arabil madinati saking wong Arabe Madinah. Fa'amanu maka pada iman sapa wong 12 bihi kelawan Kanjeng Nabi. Waraja'u lan kembali sapa itna asyara. Waraja'u lan kembali sapa wong 12 ilal Madinati maring Madinah. Fantasyara maka semakin tersebar, atau fantasyara maka dadi kesebar. Intasyara asalnya si intasyara karena di situ ada fantasyara. Hamzahnya itu dikenal dengan nama Hamzah wasol. Hamzah yang bisa disambung. Kalau kata orang itu sih, ya. Kalau kata orang al-sorof itu Hamzah yang bisa disambung namanya Hamzah wasol. Biasanya kalau Hamzah wasol itu, ya harokatnya kalau nggak dhammah berarti kasroh. Kalau ada Hamzah yang harokatnya fathah, maka itu bukan Hamzah wasol, tapi mata kotok. Hamzah kotok. Kalau Hamzah kotok nggak bisa disambung. Ya, ketika di dalam baca Quran Hamzah wasol bisa disambung. Anik tulu, awih khruju kan asalnya ukhruju. Ya, awih khruju min diyarihim dan seterusnya. Itu namanya Hamzahnya Hamzah wasol. Ya. Atau biasa nadoman yang dibaca oleh anak-anak santri BH yang tiap sore tapi bacaannya Masya Allah ruwet. Wa beni mini benini benatin warnaini wamri inim ro'atinit nataini. Tuh tak diulang, ayo mampus. Itu nadom yang ada di mana? Maksud Wabni midib natin warna ini wamri ini ro'atinit nata ini. Nah itu Hamzah yang dimaksud itu adalah Hamzah wasol, itu Hamzahnya tuh ya. Nah pada tahun yang ke-12 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi atau disowani oleh sekelompok orang yang berasal dari Madinah, yang jumlahnya itu ada 12 orang. Ya. 12 orang tokoh-tokoh Arab Madinah ini datang sowan kepada Kanjeng Nabi, dan mereka menyatakan iman dan masuk ke dalam agama Islam. Sehingga karena ke-12 orang ini agama Islam itu tidak hanya tersiar di Mekah, tapi semakin menyebar sampai Madinah. Ya, karena mereka tahu kejujuran Kanjeng Nabi, ya, mereka tahu keikhlasannya baginda Nabi, makanya sebagian dari mereka akhirnya memeluk agama Islam
dan siap untuk menyebarkan ajaran Islam di kota Madinah. Maka dari itu ya, agama Islam akhirnya semakin tersebar, tidak hanya di Mekah tapi juga di Madinah. Wa fi sanati tsalitsata asyrata lan iku ing dalem taun kang kaping 13 minan nubuwati saking kenabian, wa fada sawan alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa talatatun wong telu wasabuna lan 70 apane rajulan wong lanange, wa mraatani lan wong wadon loro min arabil Madinati saking wong Arab Madinah. Fa'amanu mangka pada iman kabeh, fa'amanu mangka pada iman kabeh, maksudnya si wong 73 mau fa'amanu mangka pada iman kabeh bihi kelawan Kanjeng Nabi, waraja'u lan kembali sopo, waraja'u lan kembali sopo kabeh ilal Madinati maring Madinah. Fasdada mangka ditambah, fasdada mangka ditambah opo al Islamu Islam apa ne intisyaron nyebare fiha ing dalem Madinah. Enaknya bakal maca kitab sih ya, maca kitab bisa maknai suaranya ku ya, masya Allah kayak suaranya anu ya Armes ku. Nah, ya. Sing wadon kayak suaranya Sohimah. Kayak suara Afgan, duduk Afgan kene, Afgan Sahreza duduk. Mulane sing enak maca kitab, sing bisa maca kitab. Terus maca kitab sih masya Allah pandi lagu dangdut, pandi apa. Tapi ya tetap dalam kerangka apa? Takdim, tetap takdim aja digawe-gawe. Jangan dibuat-buat. Pada tahun yang ke-13 setelah kenabian atau setelah diangkatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang lagi 73 orang dari Madinah ya, 73 orang dan perempuannya itu ada 2 orang. Mereka semua datang menghadap kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedatangan mereka untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi salah satunya adalah untuk berikrar, menyatakan keimanan kepada Allah dan juga menyatakan keimanan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kedatangan mereka ini akhirnya semakin menambah, ya, semakin menambah keyakinan dan semakin menambah golongan umat Islam, ya, yang semakin tersebar terutama di kalangan Madinah. Jadi sebelumnya ada 6 orang, sekarang malah bertambah menjadi 73 orang. Makanya fazdadal Islam intisyarun fiha. Agama Islam itu semakin tersiar di mana-mana, terutama di kota Madinah. Wa fi hadhihi sanati lan iku ing dalam ikilah tahun amara perintah sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi bil hijrati kelawan hijrah ilal Madinati maring Madinah. Dan pada tahun yang sama Rasulullah memerintahkan kepada beberapa sahabat-sahabatnya untuk segera hijrah menuju Madinah. Maksudnya mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam kepada mereka orang-orang yang berada di kota Madinah. Oh ya. Walamma balagha lan ing dalem sumangsane teka, walamma balagha lan ing dalem sumangsane teka Quraisyan ing wong Quraisy apa dalika mengkono-mengkono informasi, mengkono-mengkono keterangan, azamu maka nejo sapa Quraisy, azamu maka nejo sapa Quraisy ala qatli nabi ing atase pateni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahu maka perintah Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah bil hijrati kelawan hijrah. Wa qatil tafat lan teman-teman ngepung sapa Quraisyun wong Quraisy haula darihi ing dalem sekitare daleme Kanjeng Nabi, ing dalem sekitare daleme Kanjeng Nabi. Lailata hijratihi ing dalem waktu wengi hijrahe Kanjeng Nabi, ing dalem waktu wengi hijrahe Kanjeng Nabi. Fa kharaja maka
metu. Fa kharaja maka metu sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi mingatase kepungane wong Quraisy ba'daan alqa ing dalam sawise nyentani ba'aken ba'daan alqa ing dalam sawise nyentani ba'aken sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase wong Quraisy annauma ing rasa ngantuk wasarolan tindaan sapa Kanjeng Nabi ma'a Abi Bakrin satane sahabat Abu Bakar ma'a Abi Bakrin Siddiq satane sahabat Abu Bakar As-Siddiq terus ila dhari taurin maring buasur waktu ba'a maka nuli ngumpet sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam gua talayalin ing dalam telu pira-pira wengi. Sumasa maka nuli nerusaken perjalanan sapa Kanjeng Nabi lan Sayyidina Abu Bakar fil yaumit tsaliti ing dalam wengi kang ketelu. Hatta wasola sehingga tiba sapa Kanjeng Nabi lan sahabat Abu Bakar Kubaan ing kota Kuba. Kubaan ing kota Kuba. Terus apa itu? Fil yaumit tsani ing dalam dalam dina kang keloro. Fil yaumit tsani dalam dina kang keloro bin Rabiul Awwal saking wulan Rabiul Awal. Famakata maka mindel sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Kuba ing dalam Kuba itnataini wa ishrina ing dalam bangsa 22 apane lailatan wongie. Bana maka bangun sapa Kanjeng Nabi fi atnaiha ing dalam tengah-tengah Kuba Masjid Kuba ing Masjid Kuba. Nah, kemudian begitu rencananya baginda Nabi untuk hijrah ke Madinah itu semakin tersebar dan akhirnya didengar oleh orang-orang Quraisy, maka pada malam harinya sekelompok orang dari kalangan pemuda-pemuda Quraisy datang menuju rumahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua mengepung sekeliling dari rumahnya Kanjeng Nabi dengan harapan agar beliau tidak bisa keluar, bisa tertangkap, kemudian bisa dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Jadi di tengah malam ini mereka berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga agar Rasulullah ini segera tertangkap, ya. Begitu hendak kabur, dianggapnya kabur ini, karena mereka beranggapan bahwa Kanjeng Nabi ini sudah membahayakan. Makanya begitu terdengar kabar bahwa beliau hendak hijrah, beliau langsung orang-orang Quraisy ini mengutus para pemuda-pemudanya untuk berkeliling, ya, jaga ronda agar supaya Kanjeng Nabi itu tidak keluar dan bisa tertangkap, ya. Nah, kemudian melihat kenyataan yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk segera melaksanakan hijrah menuju Madinah. Nah, pada malam harinya beliau sudah merencanakan itu semua, dan beliau juga mengajak sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk mendampingi beliau di dalam perjalanan, ya. Nah, sementara itu orang-orang Quraisy, ya, yang waktu itu sudah mengepung rumahnya Kanjeng Nabi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ditidurkan, ya, mereka ditidurkan sehingga begitu Rasulullah itu keluar dari rumahnya, semuanya sudah dalam keadaan tertidur. Dan memang seperti itu, Rasulullah keluar, orang-orang Quraisy yang waktu itu berjaga-jaga semuanya sudah dalam kondisi tertidur, sehingga amanlah Rasulullah dari serangan orang-orang Quraisy. Dan setelah itu langsung
menuju ke Gua Thur, lalu beristirahat selama 3 malam. Nah, orang-orang Quraisy begitu sadar, ya, begitu terbangun, hendak masuk ke rumahnya baginda Nabi, begitu didobrak, ternyata yang dilihat bukanlah Rasulullah, melainkan Sayyidina Ali. Semakin marahlah orang-orang Quraisy ini kepada Kanjeng Nabi, sehingga mereka terus mencoba untuk mengejar Kanjeng Nabi sampai ke Gua Thur. Di Gua Thur ini, begitu mereka sampai di situ, mereka seperti melihat bahwasanya di Gua Thur itu ditutupi oleh sarang laba-laba, ya, sarang laba-laba. Dan mana di dalam sarang laba-laba itu, di dalam guanya terdapat seekor burung merpati yang waktu itu sedang bertelur, sedang anggrem. Logikanya itu nggak mungkinlah kalau Rasulullah bisa masuk ke dalam gua. Kalau umpamanya Rasul itu masuk ke dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar, maka pastinya sarang laba-laba itu akan rusak. Burung merpati yang waktu itu bertelur juga akan pergi karena ada orang masuk ke dalam gua. Nah, ini atas izin Allah ditutup itu. Ya, diabadikan dalam satu surat, suratnya yang kita kenal surat apa itu namanya? Surat Gonggong. Ya iya ada. Saya nggak main-main, itu ada itu di Al-Quran. Ya, Al-Ankabut. Ya. Al-Ankabut itu surat Gonggong, surat laba-laba. So kamu cari tuh artinya, bener nggak laba-laba tuh Al-Ankabut tuh. Ya, jadi begitu dilihat, wah masa iya Muhammad masuk ke gua itu. Kalau Muhammad sama Abu Bakar masuk ke dalam gua itu, pastinya sarang laba-labanya rusak. Burung merpatinya juga terbang. Nah ini kan burung merpatinya tetap di tempatnya, laba-laba, sarang laba-labanya juga tidak rusak. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad masuk ke dalam gua. Padahal saat di dalamnya situ Sayyidina Abu Bakar sudah merinding itu, sudah gemeter, dan bahkan nangis. Cuma oleh Rasulullah, stop, jangan nangis, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau menangis ya Abu Bakar, karena pastinya Allah akan melindungi kita semua. Udah di situ Allah menjaga beliau dan juga Sayyidina Abu Bakar. Sehingga akhirnya karena mereka sudah beranggapan Rasulullah itu tidak ada di dalam Gua Thur, mereka pulang kembali ke Mekah dalam keadaan tangan hampa, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, setelah 3 malam itu lewat, Rasulullah melanjutkan perjalanannya kembali menuju Madinah. Tapi bukan berarti enak lancar aja itu perjalanan, karena beliau juga mengalami gangguan lagi. Salah satu gangguannya itu datang dari seorang Badui, seorang suku Arab pedalaman yang bernama Suraqah. Yang mana Suraqah juga terpengaruh karena, wah, gimana nggak pengaruh itu? Ada undian yang bisa menangkap Rasulullah hidup atau mati, dapat sekian gitu. Dijanjikan akan mendapatkan banyak kekayaan. Akhirnya begitu lihat, wah, saya itu melihat Muhammad ada di sana, saya akan kejar Muhammad. Namun akhirnya Suraqah juga mengalami kegagalan. Bahkan sampai akhirnya Suraqah itu memeluk agama Islam. Nah itu, ya. Nah, perjalanannya akhirnya dilanjut kembali dan sampailah beliau ke satu kota yang dikenal dengan nama Kuba. Ya, di Kuba ini beliau beristirahat selama 22 malam. Ya, 22 malam beliau beristirahat di Kuba, dan pada saat di Kuba beliau pun membangun satu masjid. Nah, ini adalah awal dari pembangunan masjid. Ya, awal pembangunan masjid itu adalah letaknya di Kuba. Yang mana disitulah dimulai dibikin fondasi masjid itu. Idealnya adalah untuk menciptakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidun ussisa ala taqwa, bahwa masjid itu dibangun atas dasar ketakwaan, bukan karena kejuaraan, bukan untuk karena perlombaan atau apalagi politik praktis.
Nah, idealnya itu masjid ya begitu. Masjid itu ya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, ya, menjalankan ibadah secara khusyuk, bukan malah tempat ibadah, bukan dijadikan malah sebagai tempat apa? Tempat politik, tempat sumpah serapah, menjelek-jelekan orang. Tidak ideal itu. Ya. Yang namanya masjid ya untuk ibadah. Ya. Jadi beliau di tengah-tengah waktu istirahatnya di Kuba, beliau sempatkan membangun satu masjid yang dikenal dengan nama Masjid Kuba. Ya. Tsumma taqala ilal Madinah wa qad adrakathul jum'ah fit thariq wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Fa'na